Selamat pagi anak-anak ibu yang terkasih. Selamat bertemu kembali sama ibu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Ibu sangat berharap kalian tetap menjaga kesehatan dan tetap tinggal di dalam rumah. Hari ini ibu akan menyampaikan kisi-kisi ujian sekolah khusus bahasa Indonesia tahun ajaran 2019-2020. Nah, indikator soal yang pertama itu adalah tentang makna kata. Apa sih yang dimaksud dengan makna kata? Ya, makna kata adalah arti kata. Contoh, bunga edelweiss itu memiliki kelopak yang putih. Nah, dalam hal ini makna kata kelopak itu adalah berada pada lingkaran bunga. Contoh yang kedua, setiap orang tua mendambakan anaknya sukses. Makna kata mendambakan adalah sangat menginginkan. Kemudian ada juga istilah. Apa yang dimaksud dengan istilah? Istilah itu adalah satu atau gabungan kata yang mengungkapkan suatu keadaan. Ada istilah umum, ada istilah khusus. Misalkan ibu kasih contoh yang namanya istilah umum. Bunga itu termasuk istilah umum. Istilah khususnya bunga matahari, bunga melati, bunga anggrek, dan sebagainya. Indikator soal berikutnya itu adalah kalimat utama. Apa yang dimaksud dengan kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang memuat ide pokok dalam satu paragraf. Nah, dalam kalimat utama, di mana letak kalimat utama itu, kita juga bisa menentukan paragraf tersebut. Ada 3 jenis paragraf berdasarkan kalimat utamanya. Yang pertama, kalimat utama yang terletak pada awal paragraf itu namanya paragraf deduktif. Kemudian, yang kedua, kalimat utama yang terletak di akhir paragraf itu namanya paragraf induktif. Yang ketiga, kalimat utama yang terletak di awal maupun di akhir paragraf itu namanya paragraf deduktif induktif atau paragraf campuran. Jelas? Ya. Kemudian indikator soal berikutnya adalah tentang sinonim. Arti dari sinonim adalah sama arti atau persamaan arti. Contohnya, sinonim dari kata indah, bagus. Sinonim dari kata singkat, pendek, dan sebagainya. Lawan sinonim adalah antonim. Antonim artinya lawan kata. Contoh yang termasuk antonim siang, lawannya malam. Kecil, lawannya besar, dan seterusnya. Jelas sampai di sini? Ya. Ibu lanjutkan, indikator berikutnya adalah ungkapan. Apa sih yang dimaksud dengan ungkapan itu? Ungkapan adalah gabungan kata
yang memiliki makna tertentu. Contoh yang termasuk ungkapan buah hati, artinya anak kesayangan. Meja hijau, artinya pengadilan. Tangan kanan, artinya orang kepercayaan. Dan banyak sekali ya. Kemudian indikator soal berikutnya adalah peribahasa. Apa sih Bu yang dimaksud dengan peribahasa itu? Peribahasa adalah kelompok kata atau kalimat yang menyampaikan suatu keadaan tertentu. Nah, kalau untuk soal ujian ini, peribahasa nanti tidak disingkat begitu saja. Tetapi sebelumnya harus ada ilustrasi. Ilustrasi itu adalah sebuah cerita. Contohnya, Ibu kasih ilustrasi ya. Pada suatu hari, di hari Senin, Andi bangun pagi, tetapi pada hari itu dia terlambat bangun. Andi terburu-buru, dia tidak sarapan. Kemudian dia mengayuh sepedanya menuju ke sekolah. Tiba-tiba di tengah perjalanan sepedanya bocor. Setelah ban sepedanya bocor, dia kemudian berlari. Tanpa sengaja ia menginjak kulit pisang. Nah, berdasarkan cerita di atas atau ilustrasi cerita di atas, sesuai dengan peribahasa, ya, sudah jatuh tertimpa tangga. Ada lagi contoh peribahasa yang lain, misalnya bagai pinang dibelah dua, artinya ya mirip sekali. Kemudian ada lagi peribahasa yang lain, contohnya air susu dibalas dengan air tuba, kebaikan dibalas dengan kejahatan. Ya. Indikator soal selanjutnya yaitu tentang unsur intrinsik dalam suatu cerita, khususnya cerita fiksi. Apa yang dimaksud dengan cerita fiksi itu? Ya, cerita fiksi adalah cerita yang berdasarkan rekaan atau rekayasa pengarangnya. Nah, dalam cerita fiksi ini tujuannya sebagai hiburan semata. Unsur-unsur intrinsik, unsur-unsur dalam cerita fiksi itu ada beberapa. Yang pertama adalah tema. Apa yang dimaksud dengan tema? Tema itu adalah inti atau ide pokok suatu cerita. Inti atau ide pokok suatu cerita. Unsur intrinsik yang kedua adalah tokoh. Tokoh disebut juga pelaku cerita. Tokoh ada bermacam-macam. Ada 3 macam tokoh. Yang pertama, tokoh protagonis. Tokoh yang berdasarkan wataknya. Tokoh protagonis adalah tokoh yang mempunyai watak baik hati. Contohnya, baik hati, ramah, suka menolong, dan sebagainya. Kemudian tokoh yang kedua adalah tokoh antagonis, yaitu tokoh yang jahat. Contoh watak tokoh jahat itu adalah sombong, pendendam, pemarah, serakah, dan sebagainya. Kemudian watak tokoh yang ketiga adalah watak tritagonis. Watak tritagonis itu adalah watak pelerai yang melerai antara watak protagonis dengan watak tri.
watak protagonis dan watak antagonis. Maaf ya. Nah, kemudian berdasarkan perannya, tokoh ada dua, yaitu peran utama atau tokoh utama dan peran pembantu. Nah, peran utama, cara menentukan kalau itu peran utama adalah berdasarkan percakapan. Kadang peran utama itu mendominasi dalam percakapan. Dia lebih banyak bercakap-cakap ketika percakapan itu terjadi. Kemudian pemeran tambahan atau tokoh pembantu itu dalam percakapan dia hanya terlibat sedikit percakapan. Jelas? Ya. Kemudian unsur intrinsik berikutnya adalah alur. Alur itu jalan cerita atau rangkaian peristiwa kejadian. Alur dibedakan menjadi 3. Alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, unsur intrinsik berikutnya adalah latar. Apa sih, Bu, yang dimaksud dengan latar itu? Latar adalah gambaran tempat, waktu, dan suasana terjadinya suatu peristiwa. Contoh latar waktu: pagi, siang, sore, malam. Contoh latar tempat: di sekolah, di rumah, di pelabuhan, di hutan, di kerajaan. Latar yang ketiga yaitu contoh latar suasana. Misalnya, suasana menyenangkan, menggembirakan, menyedihkan, dan menegangkan. Nah, unsur intrinsik berikutnya adalah amanat. Yang dimaksud amanat itu adalah pesan moral. Amanat biasanya berisi tentang hal-hal yang baik. Contohnya berupa nasihat, anjuran, dan saran. Nah, kemudian unsur intrinsik berikutnya adalah konflik. Konflik itu adalah suatu permasalahan yang ada dalam sebuah cerita. Nah, untuk indikator soal berikutnya adalah kamu bisa menentukan ide pokok. Ide pokok disebut juga dengan gagasan pokok atau gagasan utama. Nah, ide pokok itu merupakan masalah utama yang dibahas atau diungkapkan dalam suatu bacaan. Ingat ya, ide pokok berbeda dengan kalimat utama. Tetapi ide pokok biasanya ada di dalam kalimat utama. Kalimat utama pun berbeda dengan kalimat pertama. Diingat ya anak-anak Ibu? Ya. Indikator soal berikutnya yaitu mengenai simpulan paragraf. Nah, apa sih Bu yang dimaksud dengan simpulan paragraf itu? Simpulan paragraf merupakan intisari dari paragraf. Nah, bagaimana cara menyimpulkan isi paragraf? Yang pertama, kalian harus membaca paragraf atau cerita itu dengan seksama. Kalian pahami isi bacaan tersebut. Kemudian yang kedua, baru kalian menentukan ide
pokok. Nah, yang ketiga, menyimpulkan paragraf berdasarkan ide pokok. Nah, untuk materi atau indikator selanjutnya itu kalian harus bisa menentukan jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf itu ada 4. Yang pertama, paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang bertujuan menceritakan suatu peristiwa. Narasi sama dengan menceritakan, diingat ya. Kemudian jenis paragraf yang kedua adalah paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi itu adalah paragraf yang bertujuan menggambarkan atau melukiskan suatu objek. Misalnya keindahan Candi Borobudur, keindahan pemandangan di puncak, dan sebagainya. Kemudian jenis paragraf yang ketiga adalah paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi ini bertujuan memaparkan dengan jelas sejumlah pengetahuan atau informasi. Nah, jenis paragraf yang keempat itu adalah paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang mempengaruhi, menghimbau agar pembaca terpengaruh mengikuti keinginan penulis. Ada cirinya kalau itu paragraf persuasi. Dalam paragraf itu ada kata ayo, marilah, atau partikel lah. Itu cara kita menentukan jenis-jenis paragraf. Nah, untuk kisi-kisi soal berikutnya nanti Ibu akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Kalian harus memperhatikan apa yang sudah Ibu sampaikan untuk bekal menghadapi ujian sekolah. Sekali lagi, Ibu berharap kalian tetap menjaga kesehatan. Nah, untuk pertemuan hari ini pembahasan untuk kisi-kisi soal ujian sekolah cukup sampai di sini. Ketemu lagi sama Ibu di pertemuan berikutnya. Selalu jaga kesehatan, tetap di rumah, dan Tuhan selalu memberkati kita. Amin.